Shalom, perkenalkan nama saya Losari Aritonang, NIM 190103020. Saya mahasiswa dari Prodi PKAUD Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, semester 4 Grup A di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan PKAUD Moral Agama Anak yang tertulis dalam Alkitab Lukas 18 ayat 16 untuk memenuhi UAS mata kuliah Strategi Pengembangan Moral dan Afeksi Anak yang dibimbing oleh Bapak Uranus Jamili MPDK. Berikut ini penjelasannya. Pengembangan PKAUD Moral Agama Anak berdasarkan Lukas 18 ayat 16. 1. Pengertian nilai moral dan agama. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamak mores yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain termasuk bahasa Indonesia, kata mores masih dipakai dalam arti yang sama. Moral dapat dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Istilah moral dalam tulisan ini diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai dan prinsip moral kesadaran orang untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai dan prinsip yang dianggap baku dan dianggap benar. 2. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral terhadap anak usia dini. Perkembangan moral dan etika pada diri anak usia dini dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi dalam kaitannya dengan orang lain, mengenal dan menghargai perbedaan di lingkungan tempat anak hidup, mengenalkan peran jenis atau role of gender dan orang lain, dengan mengembangkan kesadaran hak dan tanggung jawabnya. Tujuan pendidikan dan pengembangan moral anak menurut Adler dalam Hidayat tahun 2007 halaman 1 dan 29 adalah dalam rangka pembentukan kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti 1. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam relasinya dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. 2. Selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya. 3. Mampu menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batas yang dipilihnya sesaat dan terbuka pada perubahan. 3. Strategi pengembangan moral dan nilai agama. A. Menciptakan rasa aman. Strategi pengembangan moral dan nilai agama tidak bisa mengesampingkan pentingnya rasa aman bagi seorang anak. Rasa aman ini akan berdampak juga dalam penyerapan nilai-nilai agama dan moral yang diajarkan oleh orang tua maupun guru di sekolah. Apabila anak merasa aman dan nyaman di rumah maupun di sekolah, maka anak tersebut akan mudah menerima pembelajaran ataupun contoh-contoh positif yang diberikan oleh orang tua atau oleh gurunya. B. Mencium dan membelai anak. Kebutuhan akan ciuman dan belayan bagi seorang anak akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman sehingga anak akan tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang. Hal ini akan berdampak pada tumbuhnya cinta kasih terhadap teman dan saudaranya. C. Meneliti dan mengamati. Kegiatan meneliti dan mengamati ini menjadi salah satu strategi dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Misalnya saja kegiatan mengamati tumbuhan atau binatang. Kegiatan pengamatan ini bisa diikuti dengan penjelasan tentang ciptaan Tuhan. Mengenal adanya Tuhan dengan proses pengamatan akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi seorang anak. D. Menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Strategi pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak melalui cerita atau dongeng. Cerita dapat membangkitkan kesadaran serta mempengaruhi jalan pikiran dan dapat menyumbangkan nilai-nilai positif dari dalam diri anak. E. Memberikan penghargaan. Dia harus diperlakukan sebagai seorang yang berharga. Untuk membangkitkan perasaan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan dalam memberikan bantuan yang sederhana kepada orang lain yang ada di sekelilingnya, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuannya. F. Pendidikan jasmani. Adanya pendidikan jasmani diharapkan seorang anak akan terbina pertumbuhan fisiknya dan cerdas otaknya. Sedangkan dengan pendidikan budi pekerti diharapkan seorang anak memiliki kebiasaan bersopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari dan sehat jiwanya.
G. Teladan yang baik. Strategi penanaman nilai-nilai agama dan moral adalah dengan memberikan keteladanan yang baik. Guru menjadi tokoh panutan bagi seorang anak, sehingga selain memperdalam tentang pendidikan anak, guru juga diharapkan untuk mengasah kepribadiannya. Kepribadian yang diharapkan tentunya adalah kepribadian yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai. H. Memenuhi kebutuhan bermain. Kebutuhan utama bagi seorang anak adalah bermain. Proses pembelajaran atau penanaman nilai-nilai agama dan moral bagi anak dapat dilakukan dengan kegiatan bermain. Bermain akan merangsang perkembangan otak atau pertumbuhan fisiknya. Permainan tersebut dapat dikemas menjadi permainan edukatif yang menyenangkan. 4. Pengembangan PKOD moral agama anak berdasarkan Lukas 18 ayat 16. Yesus memandang anak-anak dengan baik dan tidak mengabaikan keberadaan anak-anak yang kemudian bisa kita lihat dalam Lukas 18 ayat 16. Dalam hal ini, Yesus mengakui keberadaan anak-anak sebagai anggota keluarga dalam jemaat. Yesus juga mengingatkan setiap orang dewasa untuk tidak melupakan anak-anak, dan juga Yesus menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak seperti orang dewasa untuk menerima ajaran serta pengajarannya. Nilai moral seorang anak ditentukan oleh nilai perilaku yang baik dan buruk. Perkembangan moral anak sangat ditentukan pada saat usia dini. Anak masih mulai belajar dari peristiwa tersebut. Anak-anak usia dini itu perkembangan moralnya sangat ditentukan oleh orang-orang yang sering disamakan. Sehingga perlu untuk kita perhatikan betul bagaimana anak-anak bergaul dengan sebaya mereka. Sehingga di situ kita kontrol terus apa yang baik dan yang buruknya yang mereka lakukan. Sehingga sangat penting ketika kita melibatkan diri dalam meningkatkan moral anak dengan baik. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.